Kalau kamu ke minimarket hari ini, Indomie goreng itu harganya Rp3.000 per bungkus. 20 tahun yang lalu itu sekitar Rp500. Harganya berubah, 25 tahun daya beli juga berubah. Itulah namanya inflasi. Selamat datang di podcast The Mindful Investor Podcast by Fin Academy, sebuah platform di mana kamu bisa belajar finance, investment, bisnis, dan ekonomi yang dibawakan oleh saya, Nico. Oke, jadi ini adalah segmen kedua dari The Mindful Investor Podcast. Segmen pertama, teman-teman bisa lihat di episode sebelumnya, dan namanya adalah The Money Moves, di mana saya bicara mengenai kabar terbaru dari dunia finance, dari dunia ekonomi, baik itu global ataupun Indonesia, dan kira-kira apa implikasinya ke kita. Di tayangan kemarin, kita sudah bahas mengenai Fed Rate, kemudian ada Patriot Bonds, dan juga pergantian Menteri Keuangan. Kalau kamu belum dengar, silakan scroll di platform podcast kamu dan kamu bisa coba dengerin. Nah, ini adalah segmen kedua di mana judulnya adalah The Investor Mindset gitu ya, di mana saya akan coba bicara dan sharing bagaimana sih caranya bisa membangun kepercayaan diri dan juga mengatasi rasa takut dan anxiety ketika kita berinvestasi, sehingga investasi kita itu bisa lebih optimal, kita pun juga merasa tenang gitu ya. Nah, nanti ada lagi segmen ketiga, namanya adalah The Big Picture, di mana saya akan cerita tentang beberapa fenomena ekonomi ataupun keuangan di masa lampau. Nah, misi dari segmen kedua ini di Investor Mindset adalah saya pribadi ingin agar kita semua itu bisa memiliki suatu resiliensi ataupun ketahanan pada saat kita menghadapi situasi di seputar dunia investasi gitu ya. Jadi kita ketika misalnya market lagi drop, ketika market lagi naik, itu kita tetap tenang. Kenapa? Karena kita tahu kita investasi di suatu produk investasi apa gitu ya, misalnya kombinasi daripada equity ataupun fixed income ataupun bonds gitu ya. Dan ketika kita tahu bahwa kondisi sedang berubah, kita tahu kita mesti ngapain. Kita nggak akan panik. Kenapa? Yang kita beli itu sebenarnya adalah bukan suatu hal yang fiktif, itu adalah suatu hal yang real gitu loh. Bahwa ketika kita beli saham misalnya, itu adalah kita memiliki sebuah kepemilikan terhadap sebuah bisnis. Jadi kita bisa lihat apakah bisnis kita itu terdampak atau tidak, kemudian situasi pasar seperti apa, sehingga kita bisa mengambil suatu tindakan. Jadi itu mimpi saya untuk bisa membantu teman-teman bisa membuat suatu keputusan ataupun ya mengoptimalkan lah ya return dari investasi teman-teman. Nah, formatnya singkat-singkat ya, mungkin sekitar 10-15 menit. Dan di episode kali ini ada 3 pesan yang saya ingin share ya, karena ini adalah episode perdana untuk segmen kedua. Jadi yang pertama saya ingin cerita tentang apa sih pentingnya investasi ya untuk teman-teman yang mungkin juga belum kepikiran untuk investasi ataupun kepikiran tapi masih ragu. Kemudian yang kedua, bentuknya itu seperti apa. Dan yang ketiga, mindsetnya itu yang perlu dibangun seperti apa secara ringkas. Oke, saya akan cerita yang pertama, apa sih pentingnya investasi. Tadi di awal saya sempat share gitu kan, harga Indomie hari ini itu 3 ribuan. Kemudian di tahun 2000-an, sekitar 25 tahun yang lalu sampai 20 tahun yang lalu, harga Indomie itu Rp500 gitu ya, sekitar Rp500. Artinya kalau kita punya uang 10.000, itu 20 tahun lalu kita bisa beli mungkin sekitar 20 bungkus gitu ya. Rp500 satu bungkus, punya uang 10.000 bisa beli 20 bungkus. Tahun ini dengan uang 10.000 kita cuma bisa beli paling 3 bungkus ya. Satunya harga 3.000, kita punya uang 10.000, kita bisa beli 3 kembali 1.000 dalam waktu 20 tahun. Nah, apa yang akan terjadi 20 tahun ke depan? Asumsinya ya naiknya mungkin bisa sampai 10 kali lipat lah gitu ya. Inflasi bisa 10 kali lipat. Maksudnya peningkatan nilai barangnya bisa 10 kali lipat 20 tahun kemudian. Artinya hari ini 3.000, mungkin nggak harga Indomie 20 tahun lagi, 2045, pada saat kita lagi di Indonesia generasi emas gitu ya, harganya 30.000. Mungkin nggak? Bisa jadi. Ataupun kalau misalnya nggak setinggi itu,
ya mungkin 25.000 ataupun 20.000 gitu kan. Bisa jadi inflasinya mungkin lebih terkontrol 20.000. Tapi poinnya apa? Dengan uang 10.000 udah nggak bisa kebeli itu Indomie 20 sampai 25 tahun ke depan. Nah, jadi kita harus aware ada yang namanya tuh inflasi, yang mana kalau kita punya aset sekarang, kemudian kita tidak melakukan suatu tindakan, sebenarnya nggak salah juga. Kenapa? Karena artinya resikonya tuh nol. Resiko itu maksudnya apa? Resiko itu adalah adanya naik turun aset kita tanpa kita misalnya melakukan suatu tindakan gitu ya. Kita taruh di bank, kemudian kita taruhnya di saving account atau tabungan gitu ya, dengan bunga mungkin sekitar 0,5%. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, uangnya 10.000, ya paling jadi 11.000 gitu loh, sekian tahun mendatang. Uangnya aman, nggak akan turun. Tapi tadi tuh kita yang sebelumnya bisa beli Indomie 10.000 3 bungkus, sekarang jadi 10.000 mungkin hanya satu bungkus atau malah nggak bisa kebeli. Nah, itu sebenarnya adalah resiko yang saya ingin teman-teman juga aware, bahwa kita harus bisa mengalahkan inflasi agar apa? Agar pada saat nanti kita pensiun itu kita tidak begitu merepotkan anak-anak kita misalnya gitu ya, ataupun merepotkan saudara-saudara kita. Nah, jadi pertanyaan berikutnya adalah, oh kalau gitu misalnya kita mesti investasi, tapi saya takut. Nah, jadi mungkin teman-teman itu merasa takut itu karena belum tahu bentuknya investasi itu seperti apa, ataupun yang diketahui hanya yang populer ya, misalnya saham atau Bitcoin, padahal bentuknya itu bermacam-macam. Ya, ada tadi misalnya deposito di bank. Kemudian yang kedua misalnya adalah reksadana. Nah, reksadana pun bermacam-macam, ada money market atau pasar uang, ada juga fixed income ya, ataupun balance, ataupun mau investasi di emas juga bisa gitu ya. Jadi berbentuknya bermacam-macam, sehingga apa? Ketika teman-teman tahu bentuknya bermacam-macam dan teman-teman mempelajari bahwa oh, kita ternyata equity ataupun saham itu adalah hanya salah satu instrumen daripada investasi dengan return yang mungkin bisa range gitu ya, bisa untung 5% per tahun, 10%, 15% gitu ya. Tapi resikonya itu juga ada gitu ya. Nah, resikonya consider lebih tinggi dibandingkan misalnya deposito. Kenapa? Kalau saya mungkin balik bicara resiko. Resiko itu apa sih? Resiko itu adalah perubahan return. Jadi misalnya kita bilang return daripada equity ataupun saham itu misalnya 10%. Nah, tapi 10% itu kan rata-rata ya. Rata-rata itu kan artinya diambil dari rata-rata 10 tahun misalnya atau 5 tahun. Nah, tapi 10% itu kan kadang 8%, kadang 12%, kadang minus 5% gitu. Nah, itu resiko itu adalah deviasi dari suatu harga saham dibandingkan dengan average-nya. Deviasi dari return saham antara 1 tahun dengan tahun yang lain terhadap average-nya. Jadi makin tinggi simpangannya, makin tinggi resikonya. Nah, nggak semua orang bisa absorb resiko itu gitu. Tapi ada kok pilihan investasi yang lebih rendah resikonya ya, misalnya 2% atau 3% resikonya, tapi returnnya kita masih bisa dapat 5% atau 6%, misalnya di fixed income. Ya, tetap bagaimanapun fixed income contohnya adalah obligasi, itu dia tidak serta-merta itu aman 100%, artinya pembayaran pasti lancar, harganya pun juga pasti flat. Itu tetap ada risiko ya di situ, tetap ada risiko perubahan dari nilai obligasi. Tapi intinya adalah kalau kita nggak bisa comfort gitu ya dengan risiko misalnya saham yang bisa fluktuatif, ada kok pilihan kedua yang lebih aman, yang resikonya juga bisa kita ukur, yang sebenarnya kita cukup juga dengan itu. Jadi kita harus paham bentuk aset itu ada apa saja dan kita sesuaikan dengan kemampuan kita atau situasi psikologis kita gitu. Jadi jangan terlalu dipaksain. Jangan karena kita misalnya dengar ada suatu forum ataupun kita dengar ada orang, saya bisa dapat return dari saham ini 30% sampai 50% per tahun, ataupun kita mencari saham yang multi bagger gitu. Nah,
itu ingat bahwa resikonya seberapa gede. Nah, saya bisa nggak afford risikonya itu ya, dengan profil risk and return yang dimiliki oleh saham itu. Dan yang paling kita juga harus aware adalah kita juga bukan orang yang, mungkin nggak semua orang dari kita tuh paham ataupun bisa menganalisa teknikal misalnya. Kita nggak semua bisa paham tentang perilaku dari bandar misalnya. Nggak semua orang kita paham tentang flow dari fund asing gitu ya, ataupun domestik gitu. Nah, jadi kalau kita belum paham, mungkin kita ada baiknya pelan-pelan belajar sampai kita paham. Tapi sebelum itu ada kok instrumen-instrumen aset yang memberikan return yang cukup dengan risiko yang rendah. Tapi intinya adalah yang penting kita terproteksi ataupun terlindungi dari risiko inflasi gitu ya. Nah, apa sih yang bikin kita anxiety? Baik lagi adalah tadi uncertainty. Nah, jadi obatnya apa? Ya, kita perlu untuk mempelajari ya aset-aset yang ada pilihan gitu ya. Tadi ada reksadana, bahkan mungkin emas ataupun saham. Tapi yang juga penting adalah kapan sih kapan saat yang tepat untuk kita beli. Nah, nanti saya akan share. Tapi uncertainty itu selama teman-teman ngerasa anxiety, berarti teman-teman nggak yakin. Kalau teman-teman nggak yakin, jangan dipaksain. Pahami dulu asetnya. Kalau misalnya butuh waktu untuk belajar, nah alternatifnya adalah ya teman-teman bisa taruh di deposito di bank tempat teman-teman nyimpan uang, atau saran saya adalah juga bisa pelajarin ataupun bisa coba invest di reksadana money market atau pasar uang. Nah, reksadana pasar uang itu adalah suatu kumpulan aset atau kumpulan uang yang diinvestasikan di deposito dan juga di mungkin sedikit obligasi yang short term, yang liquid dalam katakanlah 3 sampai 6 bulan ke depan yang dirasa cukup aman gitu. Jadi resikonya tidak nol, ada, tapi masih lebih baik dibandingkan misalnya kita tidak apa-apakan aset kita gitu ya. Nah, bicara yang terakhir, bagaimana sih membentuk mindset kita tuh bisa tahan ya pada saat misalnya market lagi turbulence, market lagi ngedrop ya, ataupun market lagi hype. Itu juga adalah turbulensi yang bukan suatu hal yang positif untuk kita sebagai investor, karena pada saat market itu lagi hype ataupun bullish gitu ya, kita salah timing, salah beli, ternyata pada saat beberapa hari ke depan atau minggu ke depan dia ngedrop, kita nggak tahu, kita nggak siap, bukannya untung malah buntung gitu. Nah, jadi mindsetnya pada saat kita melakukan investasi di saham ya, lebih spesifiknya itu sama seperti kita kayak beli buah. Nah, kita mau dagang buah lah, kita mau dagang buah. Nah, kalau kita mau dagang kan kita pengennya cuan gitu kan, kita pengennya untung. Nah, untung itu didapat ketika kita beli di harga 100, kita jual di harga di atas 100. Ya, bisa 105 atau 110. Ya, itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua adalah kita berdagang di pasar. Nah, pasar itu tidak selalu harganya itu flat. Misalnya para pedagang sepakat bahwa buah yang mau kita jual ini yang setipe itu 110. Nah, kalau 110 kan artinya kalau saya beli di 110 maka saya impas, rugi sih sebenarnya gitu ya. Tapi kalau saya bisa dapat buah di bawah 100, 110, nah itu saya untung. Nah, jadi yang mesti dilihat adalah ini pasar buah yang tempat saya dagang, ini arahnya seperti apa. Kalau panennya tuh lagi rame, dia akan turun harganya. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa ini market barangnya lagi banyak nih, harga mau turun, kita misalnya udah punya siklus gitu ya. Nah, kita tahu bahwa kita mesti melakukan apa. Ya, misalnya kita beli dulu barangnya, stok dulu gitu misalnya ya, di stok dulu, nanti ketika barangnya ngedrop, ya kita misalnya jual gitu. Sorry, itu kebalik ya. Jadi kalau pada saat market akan ngedrop, justru kita nunggu, jangan beli dulu. Sorry, saya tadi salah. Jadi pada saat market lagi mau ngedrop, justru kita nunggu kapan nih ngedrop. Begitu dia drop katakanlah di 100 atau 90 atau 80, kita beli tuh dagangan-dagangan yang ada di pasar gitu ya. Nah, dengan ekspektasi nanti harganya akan kembali.
Nah, pada saat misalnya kita melihat bahwa akan ada kelangkaan nih, akan ada kelangkaan buah, misalnya karena musim kemarau yang berkepanjangan, atau misalnya terjadi misalnya hujan yang berlebih sehingga mungkin merusak panen. Nah, kita udah antisipasi dengan ya kita ambil, kita beli dulu buah-buahnya, kita stok lah gitu. Nah, ini memang simplifikasi ya, teman-teman, simplifikasi karena kalau buah ada umurnya, tentu saja kalau terlalu disimpan terlalu lama ya pasti busuk. Tapi analoginya, simplifikasinya adalah ini yang kita perdagangkan adalah saham, tidak ada umurnya. Jadi ketika kita tahu bahwa saham itu market itu akan ada turbulence, nah itulah di saat kita beli. Pada saat saham itu misalnya dia akan masa market itu dia hype gitu ya, di situlah kita jual. Nah, itu market. Jadi ingat ya, ada dua hal. Satu, kita bisa bedain mana buah yang oke. Nah, yang kedua adalah kapan timing yang tepat. Gitu ya. Nah, kita bukan cenayang, jadi nggak semua kita bisa kontrol. Ya, harga bisa naik, harga bisa turun. Tapi yang bisa kita kontrol adalah keputusan untuk membeli saham dan kapan belinya. Nah, kuncinya sebenarnya adalah dua. Kita beli saham yang baik, saham yang bagus, saham yang berkualitas. Kita lihat bisnis. Karena kita beli saham itu adalah beli kepemilikan di sebuah bisnis, gitu kan. Nah, jadi kita mesti bisa nih menganalisa, gitu ya. Nanti kita di Fin Academy akan ada kelas untuk bisa mempelajari bagaimana membedakan saham itu atau perusahaan itu yang baik itu yang mana, yang kurang baik itu yang gimana. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa ini saham ini baik, contoh misalnya adalah bisnisnya ini penjualannya steady naik gitu ya, setiap tahun katakanlah dia naik 5% atau naik 10%. Profitnya juga rata-rata naik dengan growth yang sama. Kemudian yang kedua, dia hutangnya itu relatif terjaga, tidak terlalu berlebihan lah gitu ya. Jadi ketika terjadi drop pada performance tidak mempengaruhi kemampuan membayar utang. Itu bagus sekali tuh. Nah, itu satu, kita bisa bedain mana saham atau perusahaan yang bagus. Nah, yang kedua adalah timing. Nah, bicara timing adalah ya kita mau beli ya dengan harga yang cocok, dengan harga yang oke. Nah, harga yang oke itu seperti apa? Jadi kalau kita beli perusahaan, beli saham, kita hitungannya adalah berapa uang yang saya dapat keuntungannya per lembar saham. Jadi ini biar lebih memudahkan. Karena apa? Karena semua harga yang ada di dalam pasar saham kita itu basisnya adalah per lembar saham. Jadi kalau per lembar sahamnya itu 100, kita mesti cek perusahaan saya untungnya per lembar saham berapa ya? 10, 15, 20, 30 berapa? Nah, idealnya adalah ya kalau kita misalnya berpikir, saya pengen nih punya usaha itu minimal mengalahkan inflasi gitu ya, minimal mengalahkan inflasi. Inflasi katakanlah 3-5%. Oke, berarti 5% saya minimal dapat untung untuk bisa ngalahin inflasi. Nah, kalau misalnya 5% minimal, artinya kalau saya punya aset bernilai 100 rupiah per lembar saham, berarti setiap tahun minimal saya bisa dapat untung 5 gitu ya. Untung 5 sehingga saya bisa bilang saya break even gitu. Saya nggak kalah dengan inflasi. Jadi artinya ketika misalnya harganya lebih dari 100 gitu ya, misalnya 120, berarti 5 per 120 itu pasti lebih rendah daripada 5%, maka kayaknya bukan saat yang tepat nih untuk saya beli. Tapi ketika misalnya harganya drop ke 80 dan kita tahu bahwa ini dia menghasilkan 5 rupiah per lembar saham, sementara harganya 80, 5 per 80, ini di atas 5%, ini saatnya kita beli gitu. Nah, jadi itu adalah analogi ataupun matematika sederhana gitu ya, yang teman-teman bisa akhirnya tahu gitu loh, mana sih pada saat kapan sih kita bisa harus melakukan pembelian, pada saat kapan kita harus melakukan penjualan gitu ya. Jadi itu yang mungkin tips singkat. Nah, mungkin sederhananya sebenarnya kalau 5 rupiah tadi itu kan kayak profit ya, tapi mungkin
buat teman-teman sedikit juga informasi. Yang paling gampang diukur adalah dividen gitu ya. Berapa sih dividen yang saya terima setiap tahun? Karena ketika perusahaan itu profit, belum tentu semua profitnya itu dibagikan sebagai dividen. Nah, jadi kalau tadi ganti ya, kata profitnya tadi jadi ganti dividen. Nah, berapa sih dividen yang saya dapat ketika misalnya setiap tahun gitu ya, dengan harga 100, saya target kalau bisa dapat perusahaan yang ngasih dividen itu Rp5 per lembar saham gitu ya. Nah, itu hanya secara ringkas, tentu ada banyak faktor ya. Ini hanya mensimplifikasi, ada faktor pajak, itu yang harus diperhitungkan. Kemudian ada faktor juga jenis perusahaannya gitu. Kadang kalau yang lebih advance nih ya, teman-teman kalau udah bisa mempelajari saham secara lebih advance, saham itu mungkin belum membagikan dividen tahun ini sampai 5 tahun ke depan gitu. Tetapi pertumbuhannya sangat baik, sangat bagus, sehingga perusahaan itu dengan profit yang ada, dia melakukan investasi ke dalam perusahaannya, sehingga harapannya adalah dia bisa mengenerate profit jauh lebih besar. Nah, jadi estimasinya itu tahun ke-5 atau tahun ke-6 dari sekarang itu bisa baru bayar dividen. Nah, dividennya itu estimasinya adalah Rp15 per lembar saham dengan harga sekarang Rp100 per lembar saham. Nah, itu bisa jadi salah satu indikator bahwa mungkin ini saat yang tepat untuk membeli. Karena kalau nanti belinya 5 tahun lagi gitu ya, jangan-jangan udah terlanjur mahal gitu. Karena kalau 15 ya tentu harganya mungkin bukan 100 lagi gitu ya. Mungkin harganya udah jauh lebih tinggi gitu. Mungkin bisa 130 atau 140 gitu. Nah, jadi message-nya adalah ketahuilah mana perusahaan yang bagus untuk kita beli sahamnya. Kemudian yang kedua adalah kapan nih timing yang tepat. Nah, timing yang tepat itu disesuaikan dengan situasi kita gitu ya. Kita butuh returnnya itu sebenarnya berapa minimal, atau target kita berapa. Nah, jadi kita bisa tenang ketika misalnya harga market lagi turun nih. Nah, saatnya beli saham yang seperti apa gitu. Jadi ya mungkin ini yang saya bisa share gitu ya, bahwa kita jangan takut ketika misalnya kita menghadapi turbulensi, karena kita udah tahu, kita sudah menguasai asetnya apa saja, bagaimana cara kinerjanya. Kalaupun kita misalnya belum belajar, ada opsi yang lebih aman, lebih tidak beresiko dibandingkan misalnya saham, ada bonds, ada deposito. Itu tetap adalah suatu keputusan yang baik dibandingkan misalnya kita tidak apa-apakan aset kita gitu ya. Jadi mungkin ini yang saya bisa share. Semoga episode ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan ataupun gangguan teknis di videonya. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, silakan di-share ke saudara ataupun teman-teman yang lain yang mungkin masih ragu nih untuk investasi, dan tetap ikutin podcast saya, The Mindful Investor Podcast, untuk bisa mendapatkan banyak pembelajaran, ataupun follow, subscribe di YouTube. Nanti saya dalam waktu 1 bulan mungkin 2 kali atau 3 kali saya akan bikin semacam tutorial ataupun pembelajaran ataupun kelas gitu ya, yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman, sehingga teman-teman bisa jadi lebih tajam dan lebih optimal dalam menganalisa dan melakukan eksekusi dari investasi. Sekian dari saya, sampai jumpa di segmen berikutnya. Bye-bye.